Kopinya kopi apa? Kopi Tiam. Mari minum sama-sama. Mari berikan tepuk tangan bagi kita semua. Selamat malam semua, Shalom. Saya kasih tema tentang kemurnian, tetapi dalam arti yang lebih general adalah kita bicara tentang kekudusan, kesucian, dan sebagainya. Saya agak prihatin saya adalah termasuk orang yang suka mendefinisikan ulang beberapa terminologi, kata-kata yang ada dalam orang Kristen yang biasa kita pakai. Tetapi sebenarnya tidak pernah dipikirkan dengan matang tentang arti definisi kata itu yang sesungguhnya. Jadi kita seringkali berkata, oh saya selamat. Tetapi ketika ditanya apa sih itu selamat? Seringkali kita tidak bisa menjawab. Sama seperti kata kudus. Nah kali ini saya ambil kata kudus. Apa itu kudus? Dan yuk kita ini kudus. Dan kalau ditanya kudus itu apa? Definisi kebanyakan orang tentang kudus, orang Kristen adalah hidup tanpa buat dosa. Itu definisi umum kira-kira yang Anda akan berikan ketika ditanya apa itu kudus. Nah saya kalau kejar lebih jauh saya berkata apa itu dosa? Hidup tanpa berbuat dosa. Saya tanya apa itu dosa? Dan kebanyakan orang Kristen akan menjawab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Saya akan kejar lebih jauh dan saya akan bertanya contohnya. Dan dia mungkin akan berkata, Tuhan berkata jangan membunuh, berarti kalau saya membunuh, saya berdosa. Tuhan berkata jangan berzina, berarti kalau saya berzina, saya berdosa. Tuhan berkata jangan berdusta, berarti kalau saya berdusta, maka saya itu berdosa. Jadi dosa adalah membunuh, mencuri, berzina, bersaksi dusta, sombong, serakah, dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya ambil kesimpulan, dosa adalah menurut sebagian besar orang Kristen, dosa adalah pelanggaran moral. Pelanggaran moral, umumnya bersifat pelanggaran moral. Tetapi kalau dosa adalah sebuah pelanggaran moral dan kudus adalah sebuah kehidupan di mana kita tidak hidup secara immoral, maka pertanyaan saya lebih lanjut adalah, saya setuju, saya cenderung setuju. Tetapi pertanyaan saya lebih lanjut, kalau kita belajar Alkitab, maka ada beberapa hal yang ketika kita baca akan membuat kita berpikir, misalnya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Anda akan menemukan bahwa semua wanita yang mengalami pendarahan, lagi siklus haid, lagi mens, lagi datang bulan, maka mereka disebut tidak tahir, tidak suci, tidak kudus. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau kudus adalah kehidupan tanpa berbuat dosa, kehidupan yang tidak melakukan imoralitas, pertanyaan saya sederhana adalah, mana pelanggaran moral yang dilakukan oleh seorang perempuan yang lagi datang bulan, lagi menstruasi, lagi haid? Apa pelanggaran moralnya? Jawabannya adalah tidak ada. Dalam Perjanjian Lama kita akan menemukan bahwa semua binatang air yang tidak bersisik itu akan disebut tidak tahir, tidak suci, tidak kudus. Nah, berarti semua binatang air yang tidak bersisik, mulai dari lele, belut, kerang, kepiting, lobster, tuna, sirip ikan hiu, apalagi semua teripang, semua makanan yang enak-enak mahal-mahal itu ternyata disebut tidak suci, tidak kudus, tidak tahir. Nah, pertanyaannya apa pelanggaran moral kalau kita makan lele, belut, teripang, kepiting, lobster, udang, kerang, dan lain sebagainya? Apa pelanggaran moralnya? Jawabannya adalah tidak ada. Gitu. Nah, Anda akan menemukan ada banyak hal dalam Perjanjian Lama ketika Alkitab berkata bahwa hukum Taurat berkata itu tidak tahir, itu tidak pure, itu tidak suci, itu tidak kudus. Maka kita akan bertanya, apa pelanggaran moralnya kalau definisi kekudusan hanya sampai sebatas pada pelanggaran moralitas? Nah, maka orang yang biasanya kalau saya tanya begitu akan bertanya balik, kalau begitu apa definisi Bapak terhadap kekudusan dalam Alkitab? Maka saya akan mencoba memberi definisi saya, ini definisi saya. Semoga Anda setuju. Kalau Anda setuju puji Tuhan, kalau Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, janganlah perbedaan membuat jadi alasan untuk berpisah, tetapi perbedaan justru mempererat kesatuan. Haleluya. Cocok jadi curkam.
ini definisi saya. Menurut saya kekudusan menurut saya adalah cara atau jalan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Cara atau jalan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, jadi bukan saya. Tuhan sendiri yang menetapkan itu. Bagi seseorang untuk menghampiri dia. Sekali lagi, kekudusan menurut saya, definisi saya adalah cara atau jalan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri bagi seseorang untuk mendekati dia, untuk memiliki hubungan yang intim dengan dia. Tadi nyanyi lagu I love you, I love you, I love you. Bagaimana kita bisa datang dekat dengan dia. Itu adalah kekudusan. Sebab Anda lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, dia berkata bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat memandang Allah. Jangankan mendekat, memandang pun tidak. Nah, dari mana definisi itu berasal? Saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat 28 berkata begini, saya baca bagi Anda. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan, kemudian dia berkata, beribadah kepada Allah menurut ini. Cara, tadi saya berkata kekudusan adalah cara atau jalan, the way or the path. Cara atau jalan kepada, menurut cara yang berkenan kepadanya. Bukan berkenan pada saya, berkenan kepada dia. Dia yang menetapkan itu. Jadi cara atau jalan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dia berkata yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kenapa kita harus punya cara jalan yang berkenan kepada Tuhan? Jawaban sederhana ayat 29, sebab Allah kita adalah apa? Api yang menghanguskan. Dia berkata berarti ada sebuah cara di mana Anda harus, tidak sembarang cara kita bisa mendekati dia. Sebab dia adalah api yang menghanguskan. Oleh sebab itu kalau engkau tidak mau dihancurkan, dihanguskan oleh karena perjumpaan dengan Tuhan, maka engkau harus mendekati dia dengan cara atau jalan yang berkenan kepadanya, yang ditetapkan oleh dia sendiri, supaya seseorang dapat menghampiri dia. Supaya seseorang dapat intim dengan dia. Supaya seseorang bisa berkenan kepada dia. Nah kalau ini kita benar-benar angkat, maka berarti bukan cuma soal apa yang harus kita lakukan itu harus benar, tetapi cara kita melakukannya pun harus benar. Sebab dia berkata cara atau jalan. Saya percaya pelayanan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi Anda lihat bukan hanya sekedar melayani, tapi bagaimana cara kita melayani. Bukan hanya sekedar tampil menjadi WL, menjadi singers, menjadi pemain musik di panggung yang bernama mimbar gereja. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana cara kita menjadi WL, menjadi singers, menjadi pemain musik ketika kita melayani umat Tuhan di panggung yang bernama mimbar gereja. Anda lihat ada banyak orang berkata yang penting kan ini benar. Kalau yang penting ini benar, maka kita akan terjatuh pada yang saya sebut pragmatisme. Apapun yang menurut saya berhasil, saya bisa melakukan itu dengan menghalalkan segala cara. Dan saya tidak percaya hal itu. Ketika kita mencoba untuk mendekati Tuhan, ketika kita coba untuk menghidupi sebuah kehidupan yang kudus, maka kita harus bertanya pada Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Pelayanan bisa dibangun di atas dasar performance dan bukan di atas dasar sebuah progres. Ada perbedaan antara performance based ministry dan progress based ministry. Anda lihat ada perbedaan mendasar ketika seseorang melayani berdasarkan performance dan orang melayani berdasarkan progress. Ketika kita melayani berdasarkan performance, menurut saya, ketika kita melayani berdasarkan performance, maka kita tidak mengizinkan satupun kesalahan. Kita tidak akan mengizinkan kesalahan karena performance menjadi segala-galanya. Orang harus tampil perfect, orang harus tampil sempurna. Menurut ukuran dari banyak gereja hari ini, saya tidak pantas untuk berkhotbah. Kenapa? Sebab lingkar pinggang saya lebih dari 100 cm. Tetapi ketika kita berdasarkan sebuah progres, ketika kita bicara tentang pemuritan yang membawa pada sebuah progres, kesalahan itu diizinkan, bahkan menurut saya
Kesalahan itu diharapkan untuk terjadi supaya kita bisa mendidik dan mengajar orang mana yang benar, yang harus dikerjakan. Menurut saya itu, ketika Anda berdasarkan performance, maka Anda akan melihat semua orang yang berbeda dengan Anda sebagai sebuah kompetitor. Tetapi ketika kita berdasarkan sebuah progres, asalkan kita bisa membawa Injil Kristus, maka kita akan melihat orang-orang Kristen di sekitar kita sebagai kolaborator. Ada banyak orang ketika performance, maka dia akan memandang orang sebagai seorang kompetitor. Tetapi ketika kita berdasarkan progres, maka kita akan memandang orang sebagai kolaborator. Asalkan kita bisa membawa Injil lebih maju. Itu bukan bagian dari karunia saya, tetapi seandainya itu bagian dari karunia Hans, maka ketika dia lakukan itu saya akan bertepuk tangan. Salah satu dosa yang paling mematikan dalam gereja dan pelayanan gereja menurut saya adalah iri hati. Ingat, iri hati yang membuat Kain membunuh Habel. Bukan hanya itu, iri hati yang membuat Esau kemudian membenci Yakub. 10 saudara Yusuf membenci Yusuf. Yang membuat Raja Saul membenci Daud. Menurut saya Raja Saul membenci Daud itu tidak masuk di akal. Mahkota ada di atas kepalanya, bukan ada di atas kepala Daud. Yang duduk di tahta adalah Saul. Yang pegang tongkat pemerintahan adalah Saul. Yang punya kekuasaan memerintah prajurit hari itu adalah Saul. Bagaimana mungkin seseorang yang duduk di tahta, punya mahkota emas, pegang tongkat kekuasaan, punya kemampuan otoritas menggerakkan tentara begitu besar, iri kepada seorang anak gembala yang bukan siapa-siapa. Iri hati itu sangat mematikan dalam sebuah pelayanan. Dan menurut saya ketika ada iri hati, tidak ada purity, tidak ada kekudusan, tidak ada kesucian, tidak ada ketahiran di dalamnya. Dan menurut saya seringkali iri hati membuat orang tidak masuk di akal memang. Bagaimana mungkin kamu yang ada di atas segala-galanya merasa mereka yang masih di bawah sebagai sebuah ancaman? Jawaban sederhananya adalah jangan-jangan karena Saul percaya urapan yang tadinya ada di dalam dia sekarang tidak ada, tapi sekarang ada di dalam hidup orang yang bernama Daud. Jangan-jangan orang yang iri hati adalah orang yang sekalipun besar hari ini, tapi dia menyadari satu hal, bahwa Roh Kudus yang tadinya ada dalam dia, itu tidak lagi di dalam dia, sekarang ada di dalam hidup orang lain. Bagaimana Herodes bisa marah dan iri kepada bayi Yesus yang baru lahir? Itu tidak masuk di akal. Bagaimana Herodes seorang raja bisa iri kepada bayi Yesus yang akan lahir, yang sudah lahir, bayi. Notabene gini, Yesus jadi raja seandainya dia jadi raja umur 30, Herodes kan hari itu sudah mati. Setuju Bapak Ibu? Dia sudah mati. Kenapa kamu takut dengan seseorang yang akan menjadi raja setelah engkau mati? Tetapi itulah dosa iri hati, selalu membuat kita melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal. Kenapa hamba yang punya 1 talenta tidak mau mengerjakan 1 talenta yang dia miliki? Sederhana, sebab dia iri hati kepada hamba yang punya 2 talenta dan 5 talenta. Iri hati mematikan, dan justru ketika dia iri hati, dia mematikan setiap karunia yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Talenta, ingat, talenta bukan bakat. Menurut kamus Alkitab LAI yang paling belakang, kalau Anda masih punya Alkitab buku, Anda periksa buku paling belakang dari Alkitab buku adalah buku bernama kamus. Dan kalau Anda buka kamus, Anda akan temukan talenta adalah berat logam mulia. 1 talenta 34 kilogram. Aneh, betul. 2 talenta lebih banyak dari 1 talenta. Tapi jangan lupa 1 talenta itu besar. Berapa 1 talenta? 34 kilogram emas. Mari kita tanya sama Hendra, berapa nilainya sekarang? 40 M. Anda lihat, betul kamu punya 1 talenta dibanding 2 talenta, 2 talenta lebih besar. Tapi jangan lupa 34 kilogram dalam hidupmu itu pun berharga. Kita mematikan sesuatu yang Tuhan taruh berharga dalam hidup kita hanya karena iri hati. Ada banyak orang lebih rela ribut dengan orang lain, ribut dengan hal yang remeh-temeh daripada bekerja untuk membangun kerajaan surga di muka bumi. Makanya saya berkata, makanya kalau orang berdasarkan progres ministry, maka dia akan melihat orang lain sebagai kolaborator. Apa yang saya tidak bisa, dia bisa. Saya akan bersuka cita, bahkan berpartner bersama-sama dengan dia. Supaya saya bisa menggenapi apa yang kurang dalam hidup saya.
Oleh sebab itu mari kita kembali kepada kekudusan, kesucian, kemurnian. Kemurnian sesungguhnya yaitu benar-benar mengetahui bahwa inilah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan lakukan. Bukan hanya melakukan pelayanan, tetapi bagaimana cara melakukan pelayanan. Itu pun harus berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya melakukan apa yang benar, tetapi bagaimana cara melakukan yang benar. Itu pun harus dikerjakan dengan hati-hati, supaya itu berkenan kepada Tuhan. Itu presentasi saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, Pastor Doni. Yang pertama pertanyaan saya adalah, kalau kekudusan adalah sebuah tujuan akhir, kan ini kan sebuah posisi ya, posisi yang istilahnya itu levelnya di atas kudus, mungkin ada lebih kudus kah? Kan nggak ada, kudus ya, kan kudus berarti 100% murni gitu ya, 100% kita ngomong kalau kudus berarti 100% murni. Nah, kudus ini sebenarnya apakah sebuah tujuan akhir ataukah posisi kita sekarang? Karena tadi Pastor Doni ngomong bahwa kekudusan adalah sebuah progres. Lah, kalau progres berarti kan saat ini saya belum 100% dong. Kalau progres ya, proses ya, sebuah proses mencapai sebuah tujuan akhir. Lalu sebenarnya kita ini harus bersikap seperti apa? Apakah kudusan itu sebuah tujuan akhir yang akan dikejar atau sekarang pun saya ini sebenarnya sudah kudus? Iya, saya hanya membandingkan antara performance based ministry dan progress based ministry. Bahwa itu salah satu hal dalam konteks iri hati. Tetapi ketika bicara tentang kudus, menurut saya kudus adalah sebuah posisi. Sebab satu, Alkitab berkata orang-orang kudus. Tetapi orang-orang kudus disebut kudus sebab mereka melakukan yang namanya sebuah kekudusan. Nah, kalau ini ditanyakan pada saya, maka menurut saya definisi kedua dari kudus adalah kembali pada etimologi dari kekudusan itu sendiri. Apa arti kudus dalam Alkitab? Bahasa Yunani, hagios. Hagios berarti dipisahkan untuk menggenapi sebuah tujuan. Dipisahkan untuk menggenapi sebuah tujuan. Jadi Anda lihat ketika disebut kudus, satu itu adalah posisi orang-orang yang dipilih dan dipisahkan, dikhususkan untuk menggenapi sebuah tujuan. Tetapi dalam itu baru pemilihan, tetapi dalam praktiknya adalah saya orang kudus, tetapi saya adalah orang kudus yang disempurnakan terus-menerus. Disempurnakan terus-menerus. Oke, Alkitab berkata semua yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semua percaya bahwa kita adalah ciptaan baru. Amin. Kita adalah ciptaan baru. Kalau kita ciptaan baru, kita sudah tidak melakukan dosa sama sekali. Amin. Amin. Ciptaan baru. Berarti tidak ada dosa sama sekali. Amin. Itu pertanyaannya masalahnya. Iya, berarti kan sama. Ciptaan baru, saya adalah manusia baru. Saya adalah manusia baru. Tetapi manusia baru yang sementara disempurnakan terus-menerus. Saya selalu pakai istilah begini. Ketika Alkitab berkata lahir baru, ingat itu lahir. Brojolnya masih bayi. Bayi manusia bukan, manusia. Tapi pertanyaannya, apakah bayi sudah bisa berjalan? Apakah bayi sudah bisa mengurus dirinya sendiri? Belum. Butuh waktu di mana dia harus mengalami proses kedewasaan. Saya manusia baru, saya orang-orang kudus, pilihan kudus karena saya dipilih oleh Allah, tetapi kita masih ada dalam sebuah proses kedewasaan, kesempurnaan. Makanya menurut saya keselamatan, syarat keselamatan tidak boleh disamakan dengan syarat kesempurnaan. Dua hal yang berbeda. Oke. Saya tambah sih. Orang muda yang kaya, pertanyaan pertama pada Tuhan Yesus adalah, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Pertanyaan nomor satu adalah bagaimana selamat? Hidup kekal. Tapi waktu Tuhan Yesus jawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Lakukan itu. Dia tanya, yang mana? Tuhan Yesus berkata, kasihlah sesama manusia, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua, bla 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 bla. Kemudian dia jawab, aku sudah melakukan itu semua, apa yang kurang? Oke. Kemudian pertanyaan Tuhan Yesus adalah, kalau kamu mau sempurna. Oke. Anda lihat, jadi kalau kamu mau sempurna, pulang ke rumah, jual semua harta bendamu, bagikan pada orang miskin, kembali kemari ikutlah aku.
Berarti ada dua pertanyaan yang berbeda. Level berbeda ya. Ya, saya tidak, kalau kita menyamakan syarat keselamatan dengan syarat kesempurnaan, percayalah tidak ada yang selamat. Kalau itu disamakan. Dibaliknya, kalau kita menganggap bahwa syarat selamat sama dengan syarat sempurna juga, kita rendahkan kesempurnaan. Tidak ada, saya selamat sekaligus saya sempurna, maka semua orang akan hidup masa bodoh. Semua akan hidup memandang rendah kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Berarti saya percaya harus ada dua level yang berbeda. Syarat keselamatan berbeda dengan syarat kesempurnaan. Oke. Syarat keselamatan berbeda dengan syarat kesempurnaan. Menurut saya, itu dua syarat yang berbeda, sebab itu dua pertanyaan yang berbeda yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah yang sering membuat kita stres atau mungkin kepikiran tentang masuk sorga adalah, sorga kan sesuatu yang sempurna, Pastor. Di mana Tuhan ada di sana dan dia adalah kudus dan sempurna. Dan kemudian ketika kita harus masuk ke sorga yang sempurna, apakah keselamatan saja cukup? Apakah kita juga harus dalam level kesempurnaan tadi? Ya menurut saya kalau rock masih bicara. Ya. Karena kalau enggak kan kita, waduh enggak mungkin saya bisa hidup di sorga Pak. Karena saya sampai sekarang meskipun saya Kristen, meskipun saya percaya saya selamat, tapi saya masih bisa berbuat dosa. Nah, maksud saya ketika kita menetapkan keinginan untuk masuk surga sebagai tujuan saya untuk hidup benar di hadapan Tuhan yang berkenan kepadanya tadi. Yang kemudian saya sebut sebagai hidup kudus, berkenan kepadanya tadi. Maka kita menjalani kehidupan keselamatan didorong dan dikendarai oleh fear, ketakutan. Menurut saya. Makanya ada banyak orang yang kemudian tidak bisa mengalami itu dan melihat bahwa kekristenan itu menjadi beban yang mengikat, sebab kita menjadikan itu sebagai sorga, sebagai iming-iming bagi kita untuk mengalami keselamatan. Saya selalu bilang begini, apa bedanya pendeta berkata kalau ikut Yesus kamu akan jadi kaya raya, dengan pendeta yang berkata kalau kamu ikut Yesus kamu akan masuk sorga. Menurut saya sama saja, hanya yang pertama iming-imingnya materi, yang kedua iming-imingnya rohani. Ya. Tapi sebenarnya sama saja. Saya percaya kalau Anda di rock berarti Anda bicara tentang kingdom of God, dan kita tahu kingdom of God, kingdom of heaven berbeda dengan heaven. Ya. Tujuan utama kita, betul, destiny kita nanti ke sana, tetapi tujuan kita bukan sana. Tujuan kita adalah bagaimana menghadirkan yang sorga itu di muka bumi. Ketika itu datang kita didorong oleh sebuah excitement, sebuah gairah untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk berbuat sesuatu yang lebih bagi dia. Kalau Anda hanya berharap tunggu mati masuk sorga, maka kita punya orang Kristen yang setia, tetapi tidak pernah mau berbuat apa-apa bagi dia. Yang penting saya mati, masuk sorga. Tujuan saya di muka bumi adalah untuk menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi. Selama saya hidup, maka saya akan membawa Kristus, menampilkan Kristus lewat hidup saya, lewat karya saya, supaya kerajaan sorga di-establish di muka bumi. Itulah yang kemudian disebut hidup kudus. Saya berbuat sebab saya tahu itulah saya, itulah destiny saya, itulah manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Ya untuk itu. Representasi Allah, kerajaan sorga di muka bumi. Kalau semua ciptaan mau mengerti tentang Allah, mereka harus melihat kita. Makanya Paulus berkata semua ciptaan sementara mengerang, menanti-nantikan kapan anak-anak Allah itu dinyatakan. Sebab kalau ciptaan mau mengenal Allah yang sesungguhnya, mereka mengenal lewat gambar Allah, DNA Allah, pembawa DNA Allah di muka bumi, yaitu manusia. Sebab manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Saya selalu tanya sama orang Kristen, Anda ngerti enggak apa arti rupa dan gambar Allah? Mereka memberi banyak jawaban. Tapi saya kembali ke Kejadian pasal 5. Apa itu rupa dan gambar Allah? Kejadian pasal 5 berkata, maka lahirlah anak-anak bagi Allah, Adam, yang unik punya Yesus, justru anak manusia. Sebab itu akan merujuk pada Daniel pasal 7. Anak manusia, bukan anak Allah. Anak Allah itu untuk semua kita, destiny kita
adalah kita ini anak Allah, pembawa DNA Allah, representasi Allah bagi muka bumi. Kalau orang mau mengerti Allah, mereka harus melihat kita yang sudah dikuduskan, dikhususkan, dipilih, diselamatkan, dan dipanggil untuk membawa tujuan. Apa tujuannya? Merepresentasikan Kristus di muka bumi. Baik, terima kasih Pastor. Bagaimana menghadapi orang tua yang tidak adil pada anak-anaknya sehingga menimbulkan iri pada setiap anak-anaknya? Hehehe. Terima kasih. Ya, Silakan. secara ini menurut saya adalah, ya, John Maxwell atau ada pepatah berkata, kita tidak bisa larang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa larang burung bersarang di atas kepala kita. Jadi menurut saya ketika orang tua melakukan sesuatu yang salah, kita hidup dalam segala kesalahan, dalam segala keterbatasan, dalam hal duniawi. Buat saya adalah bukan soal siapa yang berbuat salah, tapi bagaimana respon kita ketika kita diperlakukan dengan salah. Jadi kenapa Tuhan Yesus mengajar soal pengampunan? Sebab sederhana, pengampunan menjadi respon ketika dia tahu Anda akan disakiti kok. Dia tahu bahwa kita akan dikhianati kok. Dia tahu bahwa kita akan disalah mengerti kok. Dia tahu kita akan difitnah kok. Tetapi Anda dan saya harus mengerti dengan baik bahwa dia mengajar kita untuk mengampuni supaya kita tidak perlu berespon dengan salah ketika kita diperlakukan dengan salah. Sekali lagi, saya tidak perlu meresponi dengan sebuah kesalahan ketika saya sendiri diperlakukan dengan salah. Kalau terus-menerus begitu, maka rantai setan itu tidak akan pernah putus. Jadi dia mengajar kita pengampunan, dia mengajar kita kasih, supaya kita bisa meresponi dengan benar ketika sekalipun kita diperlakukan dengan salah. Ada satu kisah dalam Alkitab yang hari ini sementara saya dengungkan. 1 Samuel 17. Tentang Daud satu kali akan berperang melawan Goliat. Nah, ketika Daud akan berperang melawan Goliat, ada satu konteks di mana Eliab, kakak Daud, melihat Daud dan marah. Kemudian Eliab berkata, kenapa kamu ada di sini? Di mana kamu tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang rumput? Di mana kamu lakukan itu? Kemudian dia berkata, aku tahu keberanianmu, tapi aku tahu juga kejahatan hatimu. Kamu datang ke semari hanya untuk mengolok-olok kami, kamu hanya mau lihat kami bertempur. Kalau kami mati, kamu mungkin akan keplok tangan, senang. Kalau kami gagal dipermalukan begini, kamu akan malu-maluin kami. Cerita pada bapak di rumah supaya kami dipermalukan. Aku tahu kamu jahat. Nah, yang menarik adalah Alkitab berkata ketika Daud mendengar Eliab mengatakan demikian. Alkitab berkata, lalu berpalinglah Daud daripadanya. Saya ajar begini, kita harus bisa membedakan mana Eliab dan mana Goliat. Eliab adalah saudara, Goliat adalah musuh. Jangan buat Goliat jadi Eliab dan jangan buat Eliab jadi Goliat. Ketika saudara tadi Eliab marah pada kita tanpa dasar, memfitnah kita tanpa dasar, menuduh kita tanpa salah, kemudian menyakiti kita, mengecewakan kita. Ketika kita tahu itu saudara, dia berkata begini, Daud berpaling saja. Sebab itu saudara, bukan lawan. Kalau kita berperang melawan saudara sendiri, maka yang keplok tangan paling keras adalah Goliat. Dia akan berkata, gaspol. Dan saya bilang begini, kenapa setan tidak pernah berhasil dikalahkan di gereja seringkali? Sebab kita terlalu sibuk berperang dengan sama saudara seiman. Dan kita tidak pernah berperang melawan setan itu sendiri. Kalau itu saudara, tapi saudara kok nyakiti? Apakah ada saudara nyakiti? Ya ada, Eliab. Apakah ada saudara yang akan nipu kita? Ya ada. Apakah ada jemaat yang akan memfitnah kita? Ya ada. Apakah ada pendeta hamba Tuhan yang akan buat jahat pada jemaat? Ya ada. Tetapi selama kita tahu bahwa itu saudara, didisiplinkan. Kalau dia tidak mau didisiplinkan daripada dia rame, berpaling.
Jangan jadikan papa sebagai musuh dengan mengatakan ini gara-gara papa. Kalau kita saling menyalahkan, maka kita tidak akan pernah berbuat yang benar. Saya suka kalimat dari Nehemia. Ketika Nehemia sementara membangun tembok Yerusalem. Sanbalat dan rekan-rekannya membuat Nehemia turun dari tembok. Dan Nehemia mengatakan satu kalimat yang menurut saya luar biasa. Aku sedang melakukan pekerjaan besar. Aku tidak akan melalaikan pekerjaan ini hanya untuk datang kepadamu. Ada medan pertempuran yang harus kita lewati. Tapi ada medan pertempuran yang tidak perlu kita perangi. Ada medan pertempuran yang harus kita perangi. Ada medan pertempuran yang tidak perlu kita perangi. Ketika Nehemia tahu mereka hanya bermaksud untuk menggagalkan dia. Dia tahu mana prioritas. Makanya balik tadi. Kudus dipisahkan untuk tujuan. Tujuan bicara soal visi. Orang yang ngerti visi tadi itu menjadi representasi Tuhan Allah di muka bumi, Kristus Yesus di muka bumi. Anda tahu tujuan, akan sering kali kita disakiti. Tetapi ketika kita larut dalam rasa sakit, kita akan ada pada pusaran kebencian yang tidak pernah habis. Sehingga kita gagal melaksanakan apa yang paling penting yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saatnya kita mulai berkata, aku sementara melakukan pekerjaan besar. Aku sementara melakukan sesuatu yang dahsyat untuk Tuhan. Aku tidak punya waktu di mana aku harus habiskan sesuatu yang justru akan membuat aku melalaikan pekerjaan ini. Orang yang kudus, orang yang dipilih, mengerti dia dipilih untuk sebuah tujuan. Bahasa Alkitab adalah bahasa visi. Sebab Alkitab penuh dengan visi. Saya tanya, dosa. Dosa artinya apa? Dosa, bahasa Ibrani, kata, bahasa Yunani, amartia. Artinya apa? Meleset dari sasaran. Dosa berarti bukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan saja. Tetapi dosa berarti segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Jadi kalau saya lakukan itu tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan, sesungguhnya saya berdosa. Misalnya kita tahu berkat Tuhan ada dua fungsi. Satu, roti untuk dimakan, setuju? Dua, benih untuk ditabur, setuju? Tidak ada yang jawab, alhamdulillah saya. Alkitab berkata, berkat ada yang seperti roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Roti dimakan berarti nikmati sendiri. Untuk kebutuhanmu sehari-hari. Jangan merasa bersalah menikmati berkat Tuhan. Kalau Tuhan berkati Anda, untuk Anda pakai, untuk Anda bisa tabung supaya anak-anak bisa sekolah lebih tinggi. Tabunglah supaya mereka bisa sekolah lebih tinggi. Kalau Tuhan berkati lebih, saya bisa lebih sering ajak keluarga makan di restoran yang agak mahal. Pakailah berkat itu, ajak keluarga makan di restoran agak mahal. Kalau Tuhan beri berkat lebih, tadinya sepeda motor, sekarang saya bisa ganti dengan mobil. Pakailah sepeda motor, ganti dengan mobil. Jangan takut menikmati berkat Tuhan. Tapi ketika dia berkati kita sebagai benih untuk ditabur. Artinya kita pakai untuk memberkati orang lain. Tuhan titip berkat orang lain dalam hidup kita. Supaya kita tabur bagi orang lain. Kemudian Anda makan, itu kan tidak sesuai tujuan. Bahasa pemerintahan tidak sesuai peruntukan. Kalau sudah ada catatan tidak sesuai peruntukan, Anda ini dituduh koruptor. Anda akan kena KPK. Jika Anda pakai untuk makan, sesungguhnya bahasa Alkitab dosa. Sebab dosa adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sasaran, tidak sesuai dengan tujuan, tidak sampai pada target. Tidak sesuai peruntukan. Tidak sesuai peruntukan. Itu menurut saya gitu. Jadi yuk mari kita ngerti bahwa saya ini jagalah hati baik-baik, terutama orang bisa memperlakukan kita salah, tapi bukan berarti saya berhak untuk memperlakukan orang lain dengan kesalahan yang sama. Terima kasih buat kesempatan Pak Doni. Terima kasih. Saya mau tanya begini Pak, tentang kemurnian ya dalam pelayanan, kekudusan, juga kesucian ya. Di akhir zaman ini kan kita banyak melihat hamba Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan itu tidak murni dalam mengikut Tuhan ya. Kayak hamba Tuhan mungkin melayani tujuannya untuk uang, untuk kekayaan, atau memperkaya diri sendiri. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan juga banyak yang seperti itu. Bahkan jemaat juga kadang-kadang ke gereja itu ada motivasi yang tidak murni gitu ya. Dan itu akhir zaman itu saya lihat semakin banyak
apalagi gereja-gereja yang besar. Saya kemarin lihat di Facebook itu ngeri juga. Gereja-gereja besar itu mereka punya motivasi-motivasi yang terselubung yang tidak sesuai dengan firman ya. Jadi kan Pak Doni tadi kan berbicara tentang caranya juga harus benar. Lah sekarang kita banyak melihat cara-cara itu yang tidak benar dilakukan di dalam gereja Tuhan ya. Lah untuk menyiasati seperti ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu ketemu dengan orang tersebut, menegur atau bagaimana Pak Doni? Silakan. Salibkan dia. Silakan Pak Doni. Ini siasatnya, Siasat. mensiasati. Menurut saya, kita harus melihat ada orang berbuat kesalahan karena dia tidak sadar dia berbuat kesalahan. Ketika seseorang buat kesalahan, ketika dia buat kesalahan karena dia tidak sadar, dia tidak tahu dia berbuat kesalahan. Adakah Pak? Ada. Itu yang dikatakan Tuhan pada tentang Niniwe. Ketika dia berjelaskan kepada Yunus dan berkata, mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa membedakan dari tangan kanan dari tangan kiri. Jadi ada orang-orang yang berbuat kesalahan sebab tidak ada kebenaran yang diberitakan kepada mereka. Itu sebabnya tugas kita adalah memberitakan kebenaran. Nah kalau mereka buat salah karena mereka tidak tahu mereka berbuat salah, maka nomor satu kebenaran itu harus dihadirkan. Mereka harus diajar. Kedua, ada orang berbuat salah sebab dia masih dalam proses untuk sempurna itu tadi. Dia masih dalam proses menuju kedewasaan. Kita kan waktu lihat, mohon maaf ya, anak kecil kemudian pipis, walaupun pipis di celana. Kita kan tidak mungkin marahi anak kecil pipis di celana. Sebab dia masih belum dewasa. Tapi selama dia mau untuk didewasakan, dia mau untuk diajar, maka terimalah kesalahan itu. Ketika anak menjatuhkan barang, orang tua bilang anak kurang ajar, tidak tahu jaga barang dengan baik. No, dia masih anak kecil. Anak kecil akan cenderung menjatuhkan barang. Oleh sebab itu kita mengajar, nak kalau pegang hati-hati, kita mengajar. Ya, jadi kalau ada orang buat salah, tetapi dia sudah tahu benar, tapi dia masih buat kesalahan sebab dia dalam proses untuk menjadi benar, melakukan apa yang benar. Sebab kita tahu kebiasaan yang lama perlu kebiasaan baru. Membentuk kebiasaan itu tidak mudah. Menghilangkan kebiasaan itu sudah tidak gampang. Membentuk kebiasaan baru pun sudah tidak gampang. Kalau itu butuh waktu dalam proses, mari diajar, mari dinasihati, mari diingatkan. Yang perlu kita lawan adalah sudah tahu benar, mana yang benar, tetapi secara sengaja terus-menerus melakukan sesuatu yang salah, itu yang kemudian harus dilawan. Itu yang kemudian harus ditegur dengan keras. Jadi mana level itu harus diberi. Ada orang yang butuh kebenaran, harus diajar. Dan kembali lagi, mengajar butuh waktu. Yang kedua, ada orang yang butuh nasihat. Ada orang butuh pemuritan. Makanya gereja bukan hanya penyelenggara ibadah, tapi gereja adalah menjadi tempat di mana kita membangun sebuah komunitas yang saling membangun. Itu sebabnya kita perlu komunitas yang sehat, kita perlu didisiplinkan, kita perlu dimuridkan. Nah, ini juga persoalan. Persoalan menurut saya, ada jemaat ketika berbuat salah, didisiplinkan, tidak mau didisiplinkan. Saya selalu bilang sama orang, hari-hari ini saya bilang begini. Kalau Anda berbuat salah, jangan langsung ambil keputusan pindah gereja. Orang yang suka pindah-pindah gereja, itu tidak akan pernah matang dalam kerohanian. Karbitan terus. Sebab tiap kali mau didisiplinkan, kamu pilih pindah. Tiap kali mau diajar, kamu pilih pindah. Kalau kamu tahu buat salah, saran saya, pasang muka badak, datang di situ. Nanti jemaat tahu dosa saya. Sudah, itu konsekuensi salah. Pasang muka badak, tetap datang. Sebab kalau kamu masih tetap datang, itu tandanya kamu rendah hati. Mau diajar. Nomor 2, kamu bersedia untuk berubah. Kesalahan tadi saya katakan, kesalahan diizinkan. Diizinkan. Bahkan kita sebagai pengajar mengharapkan murid kita melakukan kesalahan supaya saya bisa mengajar. Tapi kesalahan diizinkan apabila memenuhi 3 kriteria. 1,
kesalahan itu harus disadari. 2, kesalahan itu harus diakui. 3, kesalahan itu harus diperbaiki. Kesalahan boleh terjadi, boleh. Tapi harus ada 3 hal yang harus mengikuti kesalahan itu. 1, kesalahan harus disadari. 2, kesalahan harus diakui. 3, kesalahan harus diperbaiki. Dan saya memberi contoh pada komunitas saya. Saya buat salah, barusan ditegur oleh manajemen. Pak Doni tidak boleh begitu. Walaupun Pak Doni punya otoritas untuk melakukan itu. Tetapi secara manajemen caranya tidak benar. Apa yang saya lakukan? Saya bicara walaupun tidak secara detail. Saya bicara kepada semua umum. Saya saja baru buat salah ditegur oleh manajemen. Dan saya mengakui saya salah. Lihat, saya sadar saya salah. Saya mengakui saya salah. Dan saya berjanji saya akan memperbaiki kesalahan saya. Dan saya tutup dengan begini. Kalau saya pemimpin hari ini mengakui kesalahan saya dan berjanji untuk memperbaiki kesalahan saya, maka semua kalian yang lain kalau buat salah harus menyadari kesalahan, harus mengakui kesalahan dan harus memperbaiki kesalahan. Itu bagian yang sehat dari sebuah gereja. Gereja yang sehat adalah gereja yang mendisiplinkan setiap orang. Bukan gereja yang menetapkan hanya aturan, tetapi gereja yang mengajar dan mendidik orang tentang value dan nilai-nilai yang benar. Kalau kamu salah, ini yang kamu lakukan. Pasang muka badak, datang, izinkan kamu dididik. 1, itu kamu rendah hati. 2, berarti kamu mau diperbaiki. Itu saja. Bersedia diskors, skors, terima saja. Terima, engkau sementara dididik. Kalau engkau bisa lewati ini, engkau akan lebih dewasa daripada sebelumnya. Jadi harus dididik. Yang susah adalah sudah tahu, tidak mau dididik. Artinya tahu salah, tetap melakukan kesalahan. Dan tidak pernah mau merasa salah. Itu yang harus ditegur dengan keras. Itu yang harus diperingatkan dengan sangat keras. Itu menurut saya. Jadi perlakuan berbeda. Salah dulu karena apa? 1, tidak tahu salah. 2, dia tahu salah, dia sementara memperbaiki kesalahan. 3, atau dia buat salah, tapi dia tidak mau menyadari dia salah, dia memaksa diri tetap salah, dia tidak mau memperbaiki kelakuannya, sekalipun dia sudah tahu dia benar. Ini yang harus ditegur. 3 perlakuan yang berbeda ketika seseorang berbuat salah dalam komunitas orang percaya, menurut saya. Baik, Tuhan memberkati. saya berdoa supaya apa yang disampaikan nanti bisa tetap saya ingat-ingat ya. Hari ini ada banyak yang saya dapatkan tapi biarlah Roh Kudus mengingatkan saya. Karena kalau enggak habis pulang gini lupa gitu ya. Ya, banyak hal-hal tadi kita dapatkan dan mari kita semua belajar bagaimana yang pertama tadi mengakui kesalahan. Menyadari Menyadari sadar kesalahan. salah. Yang Mengakui kedua, kita salah. mengakui kesalahan dan yang Memperbaiki ketiga memperbaiki kesalahan. Di zaman sekarang ini jarang sekali gereja mengajarkan tentang kemurnian hati. Cenderung mengisi dengan materi yang enak-enak dan berkat. Takut kehilangan jemaat. Gimana tanggapan Pak Doni? Ya, saya berpikir positif terhadap pesan-pesan berkat di mimbar gitu ya. Positifnya adalah begini, banyak jemaat lagi susah hari ini. Gitu ya. Ekonomi lagi tidak gampang. Oh ya, kecuali yang punya emas. Harga lagi naik. Lagi tidak gampang. Makanya perlu berita pengharapan, perlu berita iman, perlu berita penghiburan. Tetapi kembali lagi, kita harus punya berita yang seimbang. Nah, menurut saya adalah selalu gereja harus punya sistem di mana dia memuridkan jemaat. Bukan hanya menggembalakan biasa, hanya sekedar untuk dikhotbahin. Tetapi benar-benar memuridkan jemaat. Jadi benar-benar memuridkan jemaat. Nah, saya percaya, saya tahu ambas pasti punya sistem sel di mana Anda berbicara lebih kepada value, lebih berbicara pada sistem di mana seseorang bisa mengalami pemulihan, seorang bisa mengalami peneguran, disiplin. Yang salah adalah gereja tidak punya lagi disiplin. Nah, ini menjadi anak-anak manja. Anda kan sudah dengar generasi hari ini ada generasi stroberi. Dan akhirnya kemudian keluar satu jargon bahwa generasi strawberry adalah hasil dari parenting strawberry. Jadi strawberry parenting. Kenapa ada generasi strawberry? Sebab orang tuanya memang strawberry, gitu ya.
Makanya menghasilkan anak-anak yang strawberry. Mungkin secara general, saya bilang secara general. Saya mengakui ada kasus-kasus khusus. Tetapi secara general itu yang terjadi. Nah sama, kenapa ada jemaat-jemaat yang tadi itu? Iya sebab jangan-jangan pesan-pesan di mimbar adalah pesan-pesan yang secara sengaja, mohon maaf, membuat jemaat tetap bodoh dalam arti itu. Itu yang mungkin terjadi. Makanya perlu ada sistem pemuritan. Mau belajar lebih jauh? Tanya sama Hans. Gitu ya. Jadi ada sistem pemuritan yang harus berjalan. Jemaat yang baik, yang bertumbuh, bukan hanya dia digembalakan di hari Minggu, tetapi dia dimuridkan di hari lain. Jadi menurut saya itu yang harus dikerjakan hari ini. Jadi daripada dengan mudah menuding jari gereja A, gereja B, menurut saya juga jangan mengukur teologi sebuah gereja hanya dari secara umum yang dikhotbahkan. Mungkin kebutuhannya tadi untuk menguatkan jemaat. Tetapi kembali lagi harus punya sistem pemuritan. Alangkah bagusnya kalau dia juga memberi value yang sama di mimbar di hari Minggu. Tetapi memang seringkali audiensnya itu lebih siap ketika mereka tahu bahwa ini pemuritan. Ya, diaturlah dengan baik. Tapi yang pasti adalah keseimbangan kedua-duanya harus ada. Kalau sengaja hanya memberi berita-berita yang menyenangkan supaya jemaat tambah banyak, ya hasilnya adalah jangan heran kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di gereja itu, maka mereka akan keluar. Jangan heran. Sudah terbiasa enak. Ya, sudah terbiasa enak. Kemudian apa yang dijargonkan di mimbar misalnya, dan mereka tidak temukan kenyataannya demikian, kemudian menjadi kecewa, ya jangan heran. Sebab kamu melakukan itu. Kalau anak yang kamu didik manja, kemudian satu kali jadi orang dewasa yang manja, jangan heran. Itu adalah hasil dari apa yang kamu tabur. Gitu loh. Tapi saya percaya biarlah gereja kembali lagi sadar, pemimpin gereja sadar bahwa butuh yang namanya disiplin dalam gereja. Hari-hari ini saya sejak Juni 2024 pinjam tempat di sini. Saya mendedikasikan pesan yang disampaikan dari komunitas saya adalah bagaimana membangun gereja yang strong and healthy. Gereja yang kuat dan sehat. Sebab hari ini harus diakui banyak yang weak and toxic. Banyak yang lemah dan toxic. Oleh sebab itu kita bangun satu gereja, kita ajar satu komunitas yang sehat. Ketika buat salah, pendisiplinan turun. Disiplin dengan kasih. Termasuk saya pemimpin, saya harus beri contoh. Value harus diajar terus menerus. Sehingga orang tidak terbangun hanya dari jargon-jargon yang sengaja diucapkan di mimbar. Menanggapi orang yang bebal, tidak mengakui kesalahan dan tidak mau ditegur. Karena menurut pandangannya masih ngeyel benar, pasang muka gedek. Masalahnya jadi gesekan, harus diapakan orang-orang seperti ini. Jadi ada orang-orang yang ketika diingatkan itu tidak merasa bahwa itu kesalahannya, Pastor. Gimana cara menghadapi orang seperti ini? Seseorang berubah bukan karena Anda, seseorang berubah karena Tuhan. Seseorang berubah karena Tuhan. Makanya kita percaya keselamatan karena kasih karunia. Setuju toh? Ya. Berarti selama tidak ada pewahyuan, penerangan dari sorga, pewahyuan dari Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan dan keselamatan itu sendiri. Makanya kenapa dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat. Apa arti menghujat? Berarti merendahkan pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Tidak bisa diampuni. Sederhana. Sebab pribadi yang membawa kita pada pertobatan adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang akan membawa kita pada pertobatan kita hina, kita tolak, bagaimana kita bisa selamat? Oleh sebab itu, ya kita hanya bisa menasihati. Soal orang itu berubah atau tidak berubah, itu bukan saya. Ya. Kalau enggak, sayalah juru selamat semua manusia. Padahal saya tidak pernah mati untuk Anda. Yang mati untuk Anda adalah Yesus. Gitu loh. Jadi saya berdoa adalah kita sadar, lakukan fungsi kita, tugas kita. Soal hasil, kan Paulus jelas, ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang memelihara, tapi yang memberi pertumbuhan selalu Tuhan. Ya. Kenapa saya nabur kok sana yang dua? Ya, sudahlah, masing-masing punya bagian. Lakukan bagianmu di hadapan Tuhan, itu semua sama, upahnya sama.
Hamba yang punya 2 talenta dan hamba yang punya 5 talenta. Upahnya sama atau beda? Sama. Berarti Tuhan memberi upah bukan berhasil hasil. Tuhan memberi upah berdasarkan kesetiaan. Setuju? Anda punya peran kecil, dia punya peran besar. Pak Dar jadi gembala, peran besar. Sementara yang multimedia, peran kecil. Apakah upah Pak Dar akan sama atau berbeda dengan upah yang ada di multimedia? Selama dua-dua menjalankan dengan setia panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya di hadapan Tuhan sama. Sebab dia memberi upah berdasarkan kesetiaan. Dia membagi talenta berdasarkan kemampuan. Tetapi dia memberi upah berdasarkan kesetiaan. Itu menurut saya. Jadi buat saya serahkan saja sama Tuhan. Tugas saya lakukan. Soal dia berubah atau tidak berubah. Itu bukan wewenang saya, itu wewenangnya Tuhan. Tugas saya menasihati, tugas saya menegur kalau salah, tugas saya menghiburkan kalau dia sementara lemah. Paulus kan berkata jelas 1 Tesalonika 5, tegur mereka yang salah, kuatkan mereka yang tawar hati, hibur mereka yang tawar hati. Paulus menyuruh kita lakukan itu semua. Soal mereka akan berubah atau tidak berubah, itu tugas Tuhan. Tugas kita hanya mengasihi. Tugas Tuhanlah yang menyelamatkan. Ya, kalau pertanyaannya adalah harus diapakan orang-orang seperti ini, jawabannya adalah harus tetap dikasihi, harus tetap dinasihati, harus tetap diberikan. Bless and send them away. Yang pasti harus tetap diberikan kesempatan ya. Karena kita Beri tidak pernah tahu kesempatan waktu ya. Tuhan. Nah, waktu Tuhan yang mana ini yang harus Iya, didefinisikan. harus kesempatan. Kita mengizinkan ruang terhadap kesalahan itu harus ada. Tetapi ketika sudah ngel dan ya sudah, memang mungkin belum waktunya dan dia datang di sini, dia ada di sini, berdoalah setiap firman yang disampaikan itu benar-benar tertabur dalam tanah hatinya, gitu. Baik. Sebab bukan tugas saya untuk membuat dia bertobat, bukan tugas saya, Baik. itu tugas Tuhan. Masih ada pertanyaan selanjutnya, silakan next question. Nah, itu menurut saya itu dosa pendeta, ingin menyelamatkan semua orang. Baik, jika ada orang yang pernah gagal di masa lalu, misalnya bercerai bertahun-tahun lalu, dan sekarang terus berusaha membangun hidupnya, bisakah orang tersebut diberi kesempatan melayani atau tunggu sampai level rohani tertentu? Saya kembalikan itu kepada pastoral. Saya selalu kembalikan pada pastoral, sebab gembala punya wewenang atas itu dan gembala punya pertimbangan-pertimbangan atas itu. Jadi saya serahkan ke Pak Dar, nanti boleh tanya ke Pak Dar. Sebab ada yang berbeda-beda, Jadi menurut saya tidak berhak sebagai pembicara tamu masuk pada jawaban-jawaban pastoral seperti itu. Misalnya cerai, boleh tidak. Setelah cerai, oke, bisakah menikah lagi. Saya kan tidak berhak jawab itu. Itu adalah bagian dari pastoral. Saya hanya tamu yang diundang. Kecuali kamu di bawah saya. Kamu ada dimuridkan di bawah saya berhak untuk memberi jawaban itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi menurut saya selalu ada ruang bagi seseorang untuk berubah. Penjahat saja di sebelah kanan Tuhan ampuni, masakan orang yang bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan tidak diampuni. Menurut saya selalu ada ruang untuk sebuah kesalahan. Kasih menutupi banyak hal. Tapi soal kapan dia bisa melayani, kapan dia bisa berdiri mimbar, gembala yang paling tahu. Kenapa? Sebab gembala yang pernah mengerti psikologi jemaat di bawah. Ada yang bisa jadi batu sandungan, saya kan tidak tahu. Ada mungkin yang masih tahu tapi dia belum benar-benar sungguh-sungguh bertobat Pak. Saya kan tidak tahu. Itu persoalan praktis. Dan kalau sudah praktek begini, saya tidak berani jawab. Baik, terima kasih Pastor. Menghujat Roh Kudus itu seperti apa ya Pak? Kalau zaman dulu kan seperti memberikan persembahan kepada berhala begitu. Kalau sekarang bagaimana? Hujat kan berarti menolak, hujat kan berarti merendahkan, hujat kan berarti menolak dengan keras. Menghujat, kamu tidak pantas, kamu tidak layak, kamu tidak. Jadi ketika kita menghujat berarti kita menolak Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita tidak mengizinkan dia berperan dalam hidup Anda dan saya. Itu saja menurut saya. Jadi bukan sekedar penyembahan berhala, menurut saya itu jauh. Esensinya adalah setiap kali Roh Kudus bicara, setiap kali Roh Kudus menuntun, kita menolak. Galatia pasal 5 kan jelas bahwa yang disebut hidup dalam roh adalah melakukan keinginan roh. Kan itu jelas.
Kan Galatia pasal 5 kan jelas. Hidup dalam roh bukan ngeroh yang kita bayangkan. Hidup dalam roh adalah ketika saya berjalan menurut keinginan roh. Berarti roh menuntun dong. Kalau roh menuntun berarti kan dia berbicara, dia mengarahkan, dia mengajar. Ingat Alkitab berkata urapan itu mengajar. Berarti Roh Kudus mengajar. Nah sekarang dia ajar kita tolak. Dia tegur kita tolak. Dia nasihati kita tolak. Dia arahkan kita tolak. Terus bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan itu sendiri? Gitu loh. Nah, lebih dalam Anda mungkin sudah selamat tapi kemudian dalam perjalanan lanjut dia arahkan kita ya kita tolak. Ya lama-lama kalau ujungnya salah ya jangan salahkan Roh Kudus. Kalau kamu mau jalan menurut kemauanmu sendiri, ya tanggung sendiri. Gaji diri sendiri, lindungi diri sendiri, jaga diri sendiri, sembuhkan diri sendiri. Tapi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, saya percaya dia yang memelihara, dia yang melindungi, dia menjaga, dia yang menghiburkan. Sebab kita berjalan pada jalurnya dia. Ikut jalannya Tuhan bukan berarti tidak ada badai. Tuhan Yesus suruh pergi ke seberang, tetap ada badai. Berjalan pada jalannya Tuhan bukan berarti tidak ada Goliat. Seringkali Daud berjalan pada kehendak Allah, ada Goliat. Berjalan pada jalan kehendak Allah bukan berarti tidak ada padang gurun. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada padang gurun. Tetapi selalu ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kemenangan dari Tuhan. Itu saja. Amin. Jadi jalan dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar penyembahan berhala. Tentu saja orang yang menyembah berhala menolak suara Roh Kudus yang bicara dalam hidupnya. Tetapi jauh lebih besar daripada itu. Esensi, selalu kembali pada esensi. Sering ini menjadi tantangan bagi para hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang sudah melayani ya. Seperti yang dilakukan oleh orang Lewi pada saat perumpamaan mengenai orang Samaria. Ya. Bahwa kekudusan ini kan sebuah standar ya. Sebuah standar yang kita semua tahu bahwa semua orang juga sudah tahu standarnya, sehingga kalau tidak melakukan itu maka dianggap tidak kudus. Dan kemudian ketika itu terjadi, akhirnya orang Lewi maupun seorang imam tadi yang lewat itu ngomong bahwa saya kan harus jaga kekudusan, tapi dia tidak berbuat kebaikan. Berbeda dengan mereka yang tidak punya level, maksudnya orang biasa gitu ya, oh nggak apa-apa saya kan tolong-tolong aja, karena kan saya tidak punya standar harus melakukan itu kekudusan, karena kan konteksnya waktu itu kan najis ya. Kalau dengan orang Samaria kan jadi najis. Nah, terjebaknya para hamba-hamba Tuhan adalah ketika saya melakukan ini, dia terjebak melakukan dosa. Misalnya contoh, saya nggak bisa tolong dia karena takutnya kalau saya tolong dia, dia justru akan lebih menderita dan saya juga akan berdosa karena menolong dia. Padahal dia butuh pertolongan, misalnya seperti itu ya, Pastor. Mungkin misalnya ya, ekstrimnya adalah misalnya ada anak muda yang mungkin dia gay atau LGBT gitu datang masuk ke gereja ini, kemudian nggak bisa, nanti pergaulannya dia akan membuat pergaulan anak-anak saya di gereja ini akan buruk gitu ya. Atau mungkin bahkan misalnya ada penderita HIV mungkin ya datang kemudian nggak bisa diterima karena di sini lingkungannya ya berbahaya nanti kalau dia ada di sini. Sehingga apa? Standar kekudusan ini akan membuat kita tidak bisa melakukan kebaikan. Gimana Pastor? Ya itu contoh yang saya bilang. Harusnya pertanyaan diselamatkan bagaimana, baru pertanyaan disempurnakan bagaimana. Ini kan kemudian kita menjadikan syarat kesempurnaan sebagai syarat keselamatan. Orang harus sempurna dulu baru boleh masuk di gereja. Nah, tapi menurut saya gini, apa sih standar kekudusan yang sesungguhnya? Kalau di perjanjian lama, hukum Taurat betul. Tetapi ketika masuk dalam perjanjian baru, dia mengajar pada perintah yang lebih utama. Nah, kalau kembali ke Paulus, saya mungkin pernah ajar dulu sekali di sini. Ketika Paulus berkata begini, perikop bahasa LAI, Alkitab LAI itu adalah kekudusan yang sesungguhnya. Paulus bilang begini, ini kekudusan yang sesungguhnya. Dia berkata, orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Berarti standar pertama dari kekudusan adalah kalau kamu buat dosa, jangan buat dosa lagi. Kemudian dia berkata, dia tidak berhenti di situ. Koma, dia berkata, dan bekerja keras dengan tangannya sendiri. Berarti standar kedua, lapis kedua dari kekudusan adalah bukan hanya berhenti buat dosa, tetapi belajar melakukan kebenaran. Melakukan kerja keras dengan kedua tangannya sendiri. Berarti dia melakukan kebenaran. Kita diberkati bukan karena saya tidak berbuat dosa.
Saya diberkati karena saya melakukan yang benar. Oke, ini nih. Gini, kalau Anda tidak mencuri di kantor, Anda akan dipromosi oleh bos atau tidak? Tidak dong. Sebab memang harus begitu. Harusnya tidak mencuri. Anda jangan mencuri. Ya. Kalau Anda tidak malas-malasan di kantor, apakah bos akan raise your salary, akan naikkan gaji Anda? Enggak dong. Sebab Selayaknya. standarnya Anda memang Sudah jangan buat seharusnya. dosa. Jangan buat dosa. Yang buat Anda naik gaji, raise salary atau dapat promosi, bukan karena kamu tidak mencuri, bukan karena kamu tidak malas-malasan. Yang buat kamu gaji-gaji karena melakukan yang benar. Karena kamu bekerja keras, itu yang buat kamu menerima berkat. Kamu menerima promosi, kamu menerima raise your salary. Karena kamu melakukan yang benar. Karena kamu melakukan kebenaran, bekerja keras, seperti mengabdi kepada Tuhan, seperti mengabdi kepada Tuhan. Itu yang kamu lakukan. Kamu berbuat extraordinary dibandingkan orang lain, pegawai lain. Itu yang akan membuat kamu terima promosi. Tapi Paulus tidak berhenti di situ. Kalau berhenti sampai situ, maka kita jadi gereja yang mengejar berkat. Tapi Paulus tutup yang terakhir dan berkata, sehingga kamu bekerja keras dengan tanganmu sendiri, sehingga kamu bisa memberkati orang lain. Jadi ada tiga kutub dari sebuah kekudusan menurut Paulus. 1, stop buat dosa. 2, lakukan kebenaran. 3, jadi berkat dimanapun kita berada. Kalau hanya stop buat dosa, Anda jadi pertapa di atas gunung. Tapi kalau Anda buat kebenaran, Anda tidak dipanggil jadi pertapa di atas gunung, Anda turun di tengah-tengah masyarakat, Anda mengabdi, Anda bekerja, Anda diberkati. Setelah diberkati apa? Yang ketiga, dia berkata supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tujuan kekristenan yang sesungguhnya, kenapa gereja ada? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. That's the DNA, itulah DNA dalam kehidupan kita. Apa itu? Panggilan Abraham. Mau tahu panggilan Abraham? Oleh karena keturunanmu, semua kaum bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Anda tahu apa itu hak kesulungan? Tahu hak kesulungan itu apa? Ketika Yakub menipu Ishak dan Ishak memberkati Yakub. Aneh, selesai Yakub pergi, Esau datang kan? Esau berkata, Bapak berkati aku. Ini yang aneh, yang aneh. Anda pernah mikir enggak? Saya enggak tahu. Ishak berkata, loh, sudah aku beri semua ke Yakub. Esau berkata, enggak ada sisa. Gini Bapak Ibu, kalau Anda punya 3 anak. Anda punya 3 anak. Anda mau kan 3-3-nya diberkati ya. Pendeta punya 100 jemaat kan habis berkati. Dalam nama Yesus kamu diberkati. Nggak mungkin jemaat kedua pendeta. Mohon maaf ya. Berkat pertama sudah habis ya di orang pertama. Nggak mungkin toh. Atau setelah 10 jemaat diberkati yang ke-11. Mohon maaf ya. Habis stok. Tunggu lagi nanti tahun depan baru stok kembali. Nggak mungkin kan saudara. Itu aneh itu. Pernahkah Anda pikir itu aneh? Menurut saya itu aneh. Tapi toh waktu dia berkati Esau, ada kata berkat di situ, ada. Jadi apa yang disebut oleh Ishak, sudah aku beri kepada Yakub, apa yang dia beri, apa yang terkandung dari hak kesulungan itu sesungguhnya. Mau tahu? Janji Tuhan pada Abraham, the DNA, bahwa mulai dari kamu, lewat keturunanmu, semua kaum bangsa akan diberkati. Itulah panggilan yang dia beri. Itu hak kesulungan sesungguhnya. Bukan soal double blessing. Tetapi panggilan sesungguhnya. Mulai dari sekarang. You are the chosen one. Engkaulah yang dipilih. Bukan Esau. God chose you. Untuk meneruskan destiny dan heritage of our family's calling. Untuk meneruskan warisan panggilan sejak semula dari bapak leluhur kita. Itu akan turun. Berarti Tuhan akan pakai bukan keturunan Esau, tapi keturunan Yakub. Itu yang harus Anda ngerti. Berkat kesulungan, hak kesulungan, itu bukan soal double blessing. Hak kesulungan sesungguhnya, the calling,
DNA itu ngalir. Sejak hari itu Yakub dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan panggilan yang dia tetapkan sejak dari Abraham. Dan itu turun dan turun dan turun dan turun terus dari generasi sampai Yesus Kristus. Dan lewat Yesus Kristus panggilan itu turun kepada semua kita hari ini. We have the DNA of the Abraham. Amen. Kita punya DNA panggilan Abraham. Panggilan kita adalah panggilan Abraham. Tidak pernah berubah. Dipanggil menjadi berkat bagi seluruh kaum muka bumi. That's the true purity. That's the true holiness. That's the true. Itu yang benar. Amin. Bagaimana saran Bapak jika kita banyak diberkati dengan pengajaran hamba Tuhan, tapi kita tidak respect dengan caranya berkhotbah? Misalkan sering membicarakan kehidupan jemaatnya sebagai contoh khotbah. Ya kalau punya akses kepada hamba Tuhan tersebut, bicaralah, ingatkanlah. Saya sebagai pemimpin saya tahu, resiko dari pemimpin adalah digibahin oleh orang yang dipimpin. Itu ini Resiko, mungkin ya. Memang panggilannya ya. DNA-nya. DNA-nya pasti diomongin. Jadi menurut saya, makanya kenapa kita perlu relationship dengan pemimpin. Supaya Anda bisa membawa nasihat, Anda membawa sebuah apakah nasihat tidak dianggap sebagai sebuah perlawanan, sebuah teguran, tetapi dilihat sebagai sebuah kebajikan supaya kita bisa memperbaiki lebih baik. Makanya oleh sebab itu Anda harus punya relationship dengan hamba Tuhan. Kalau tidak punya, misalnya dia pendeta tamu, Pak, dia pendeta tamu, ya mau dibilang apa? You don't have the relationship. Anda tidak punya hubungan itu. Yang berhak mungkin adalah dalam hal ini, di tempat ini, Pak Darmanto sebagai seorang gembala, leaders yang akan mengingatkan sang pendeta tamu. Tetapi kalau pemimpin itu menjadi bagian dari komunitas itu di tempat ini, menjadi komunitas tempat ini, adalah if you have the relationship, kalau kamu punya relasi, maka engkau akan membawa nasihat itu kepada dia.